Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Udah lama nggak jumpa nih ya untuk penampakan taman belakang saya. Sekarang seperti ini nih. Coba perhatikan yang beda apa? Ya, iya ya. Kalau dulu itu nggak ada pohon pepaya tuh di situ, ya kan? Yuk coba kita lihat dari dekat. Jadi selama musim hujan ini memang di taman belakang saya tuh gampang banget tanaman-tanaman baru muncul ya. Nah, ini tanaman pepayanya sudah berbunga malahan walaupun masih pendek. Tuh ya. Penasaran nih bisa nggak jadi buah ya? Benernya sih kayaknya dia nih bakalan gampang rontok. Ini ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemarin sebenarnya udah ada satu di sini nih, udah jadi buah pentil ya, tapi dia rontok. Mudah-mudahan yang ini enggak ya. Kan enak kita bisa punya pepaya sendiri ya. Jadi ibu, saran saya kalau punya rumah di bagian belakangnya tuh jangan dihabiskan ya. Karena apa? Di belakang ini bisa kita jadikan tempat untuk ya cuci mata gitu ya, refreshing, menyalurkan hobi berkebunnya. Walaupun kebun saya juga tidak besar, taman saya ini kecil kok, hanya sekitar 50 meter persegi saja. Yuk kita lihat tanaman yang dulu masih sama nggak dengan yang sekarang nih. Jadi beberapa sudah dipindahkan ya. Kalau dulu di sini ada tanaman pakis suplir ya, banyak di sini. Dan apa? Oh bukan, di sini tuh apa namanya? Yang buat bikin kolak. Kok jadi lupa sih? Daun pandan di sini ya, tempori banyak gitu penuh. Kalau yang pakis itu di sebelah sana itu ya. Nah kemarin itu lidah buayanya kita yang tadinya di pot, kita pindahkan ke tanah. Ini belum lama ditanam ibu-ibu, jadi belum terlalu bagus ya. Ini juga tanaman hias yang di sekelilingnya, kita berharap biasanya kan dia akan nambah banyak tuh, akan tumbuh lagi anak-anaknya gitu ya, jadi lebat gitu. Nah itu di sebelah sana itu masih sama seperti yang dulu, pakis suplirnya ya, dia ini bertambah lebat aja ya karena belum saya siangin. Nah nih ini yang tempori saya bilang. Nah pohon kitolok ya, yang bunganya putih tuh, yang bunganya putih, yang katanya bisa buat obat mata, belum tahu juga nih. Nah ini kalau musim hujan selalu tumbuh dia ya, banyak lagi nih. Ini sebagian sudah kita siangi, kemarin sih banyak di sini yang menutupi rumput ya. Kita coba sisakan karena pengen lihat gitu bagus nggak nih kalau kita biarkan di situ, tapi kayaknya kurang bagus ya. Iya ya, terlalu terlalu rimbun di pojok situ ya. Oke, kayaknya akan kita siangin aja itu, jangan di situ, atau kita kurangi ininya tanaman kitoloknya ya. Ya nanti deh. Tuh dulu kan ada petai Cina udah kita babat tumbuh lagi, gampang dia ya. Ini pohon lavendernya kita pindahin ke sini ya, supaya lebih banyak sinar matahari yang dia dapatkan. Nah kalau dulu di sini kan kosong ya, belum kita tanami. Nah udah lama saya tanam pare. Parenya udah mulai berbunga tuh ya. Kemarin ada yang udah ini ya, menjadi buah kecil, mana itu? Rontok apa? Lu seneng ya kalau jadi beneran tuh. Biasanya sih pare gampang kok, dia gampang menanamnya itu ya, nggak perlu tambah macam-macam, udah bisa berbuah. Ini ya sebelah sini belum kita rapikan lagi ya.
tanaman pisang-pisangan. Kalau yang sebelah sini rencana mau saya biarkan tinggi supaya pisang-pisangannya itu ini tumbuh dulu gitu ya. Penasaran pengen lihat tanaman pisang-pisangan tuh kayak apa gitu. Saya temporary lihat di luar punya orang ya, seperti itu. Lainnya sama sih, ini lada ya, tanaman lada saya ya. Kemudian di sebelah situ saya tanam ini juga pohon kelor ya, baru numbuh, dia masih kurus. Nah itu ibu-ibu coba itu ya, dulu kan tanaman petek Cina-nya pendek ya, sekarang sudah menjulang. Ya ampun, sudah melewati tembok pagarnya. Rencana itu akan kita pangkas saja ya, karena khawatir dari kebun sebelah binatang bisa turun ya dari atas itu. Mungkin akan dipendekin aja sih. Nah ibu-ibu, sekilas ya, enak bukan punya taman di belakang kita? Itu tuh saya bayangin di bawah pohon pepaya kita bisa duduk di situ ya, bisa bersantai di situ ya, pakai tikar, ada buah di atasnya, ngayal deh. Nah yang sebelah sini tadinya kan pakis split ya, banyak gitu ngumpul, tapi saya bosan nih, diganti aja dengan, supaya nggak bosan, tanaman lain nih, kayak apa nih, lidah buayanya kita pindahin ke sini. Kalau dulu kan di pot ya, sekarang di tanah aja. Dan ternyata kalau di tanah dia lebih suka ya, itu tumbuh besar tuh. Kalau kemarin di pot kok nggak berkembang gitu ya, seperti itu ya. Alhamdulillah ini masih ya sama sih kayak yang sebelumnya. Itu pohon belimbingnya sudah mulai tinggi ya. Kalau kemarin kan baru sampai batas putih itu ya. Itu pohon pucuk merahnya cantik, dia merah-merah bagian atas. Nah ini kalau tadi sebagian besar tanaman hias, pada bagian di sebelah sini nih saya mencoba untuk menanam tanaman toga. Nah, kalau yang ini belum kita tanam bibitnya ya, baru disiapkan tanah-tanahnya ya, masih kosong. Nah yang ini Bu, coba tebak ini tanaman apa? Emak-emak biasanya tahu ini ya. Iya betul, ini tanaman kucai, daun kucai. Kalau dulu tuh ibu saya sering masaknya bersama toge ya, ditumis, atau buat campuran mendoan ya, tempe mendoan sebagai pengganti daun bawang ya. Malah lebih enak pakai daun kucai sebenarnya. Nah ternyata saya juga baru tahu nih, kalau daun kucai itu dia punya bunga tuh, ada bunganya tanaman kucai ini ya, seperti ini ya, ada bijinya di situ. Untuk kalau mau nanam lagi dari situ ya, kayaknya ya, saya belum pernah nyoba sih. Ini juga nih di bagian ujungnya ada bakal bunganya nanti seperti ini ya. Tanaman kucai ini sudah langka ya ibu-ibu, di pasaran, di tukang sayur juga kita jarang menemukannya ya. Nah itu di sebelah situ tanaman lada yang tempori saya cangkok ya. Ini sudah mulai bertambah daunnya ya, sudah mulai bertambah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa awet, tumbuh besar ya. Nah kalau ini tuh daun sirsak ya. Jadi kemarin selama musim hujan, daun sirsak ini tumbuhnya di sebelah sana, di tempat rumput-rumput itu. Saya heran gitu, ini tanaman apa gitu ya. Pikir-pikir, setelah dicek, dicium-cium, wanginya seperti sirsak. Dan memang kita pernah sih buang biji sirsak gitu ya ke tanah belakang sini, dan karena
terbawa air hujan dia ini ya tumbuh juga gitu di bagian tengah gitu ya. Sayang kalau dibuang, makanya saya coba perbesar di pot sementara ini. Kan daun sirsak banyak manfaatnya ya untuk herbal ya, obat-obatan herbal mencegah kanker. Nah ini tanaman temulawak ya, ini kemarin tuh saya udah coba cabut ya untuk dipindahkan karena dia kan munculnya di pinggir gitu, nggak pantas kayaknya tumbuh sendiri, tapi ternyata susah sekali, jadi udah saya biarin dulu deh. Itu juga sama di sebelah situ. Dan tanaman temulawak ini kalau diperhatikan dia cantik juga ya, bisa fungsinya seperti tanaman hias ibu-ibu, seperti di sini nih. Kalau kita rapihkan, kita kumpulkan, kita bisa ini menyusunnya gitu ya, menatanya menjadi tanaman hias, jadi nggak usah beli. Nah ini tanaman cabai yang selama musim hujan, dia memang cabai itu kan kurang bagus ya kalau kena hujan terus, dia cocoknya di musim kemarau. Itu masih sama ya seperti yang kemarin, tanaman lengkeng saya juga belum berbuah. Nah ini kemarin kan kosong ya, saya tanami biji pare tua, udah sempat berbunga, buahnya kecil-kecil udah sempat muncul, tapi nggak tahu mungkin karena apa ya, kurang matahari atau tanahnya kurang, terlalu banyak air karena musim hujan hingga dia rontok dan menyisakan satu saja ini. Aduh, parenya udah masih kecil udah keburu matang, kurang bagus ya ini. Tapi saya senang aja sih ngelihatnya ya. Ya ini cepet banget kuning ya, kemarin sih masih hijau ya. Saya pertahankan untuk bisa normal gitu ya, tumbuh normal hijau, ternyata masih kecil ini udah matang, udah tua, jadi kurang bagus. Ya, tanaman hias ini ya sama seperti kemarin lempuyangan ya. Kalau lempuyang aja itu buat obat, tapi ini namanya lempuyangan ya. Tanaman hiasnya gitu yang mirip dengan lempuyang yang bisa buat obat itu, sama seperti tanaman pisang-pisangan gitu ya, mirip pohon pisang, tanaman hias yang mirip pohon pisang, akhirnya dinamakan pisang-pisangan gitu, bukan pisang beneran ya. Jadi seperti itu kondisi taman belakang rumah saya ya. Alhamdulillah bisa menjadi tempat kita bersantai di belakang. Karena itu sekali lagi saya sarankan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang baru beli rumah gitu, misalnya masih ada sisa tanah di belakang, jangan buru-buru dihabiskan dibangun, tapi sisakan ya, supaya ya seperti inilah, ada udara segar masuk dari belakang ya, dari depan ya, dua arah ya, dan juga tempat kita bersantai nggak keganggu orang. Kalau di luar kan malu gitu ya, kalau di belakang asik, bisa sambil ngeteh-ngeteh gitu. Dan kalau kita sudah lansia, ini tentu sangat menyenangkan ya, kita bisa menanam tanaman yang kita sukai, karena katanya menanam itu juga merupakan terapi ya bagi para lansia ya. Memang dari sononya kali ya, kita tuh akhirnya kalau udah tua suka tanam-tanaman ya, kita jadi bersemangat lagi gitu ya walaupun sudah lansia ya. Jadi seperti itu ibu-ibu, mudah-mudahan tanaman saya ini bisa saya rawat dengan saya pelihara lebih baik lagi gitu ya di lahan yang sempit ini. Nah kalau bagian pojok sana tuh ada tempat mesin cuci, tempat saya menjemur di situ, asik, jadi menjemur mencuci dekat gitu ya dengan tanaman. Kalau jemur di atas kan
dengan pertimbangan usia ini ya, nggak kuat gitu naik tangganya ya. Maka desainlah rumah kita sesuai dengan kebutuhan kita ya, ke depan seperti apa nantinya ya, mengingat usia ya dan lain-lain. Itu saja untuk hari ini, info ya, informasi yang mudah-mudahan dapat bermanfaat buat ibu-ibu keluarga muda yang ingin memiliki rumah ya. Jangan lupa sisakan tanah di belakang untuk tamannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.